Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika, yaitu tentang gerak lurus. Karena kita akan mempelajari materi gerak lurus, masih ingatkah teman-teman apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, benar sekali. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan adalah titik tempat di mana dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Gerak bersifat relatif, maksudnya benda yang diam bisa dikatakan bergerak dan benda yang bergerak bisa dikatakan diam. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik ilustrasi berikut ini. Ketika saya dijadikan sebagai titik acuan, maka saya dapat mengatakan bahwa mobil tersebut bergerak terhadap saya. Coba perhatikan ilustrasi yang lainnya. Ketika pengemudi menjadikan dirinya sebagai titik acuan, maka ia akan melihat bahwa pohon, gunung, dan rumah seolah-olah bergerak, padahal tidak demikian. Mereka tidaklah bergerak, tetapi yang bergerak adalah motor dan pengemudi. Nah, ini yang disebut dengan gerak semu. Gerak semu yaitu gerak yang seolah-olah bergerak, padahal tidak demikian. Nah, sekarang teman-teman sudah memahami kan apa itu gerak? Selanjutnya, kita akan memahami tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, dan gerak lurus terbagi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Kita mulai yang pertama, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga gerak lurus berubah beraturan tidak memiliki percepatan. Ketika kita bergerak, ada dua besaran yang perlu kita ketahui, yaitu besaran jarak dan perpindahan. Teman-teman pasti tahu apa perbedaan jarak dan perpindahan? Ya, benar sekali. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Berikut ini adalah rumus dari gerak lurus beraturan, di mana V sama dengan S per T. S sama dengan V dikali T, dan T sama dengan S per P. Keterangannya, P adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Berikut ini adalah gambar grafik gerak lurus beraturan. Gambar A adalah gambar grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Teman-teman bisa melihat ya bahwa gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang konstan. Gambar B juga merupakan grafik gerak lurus beraturan, yaitu hubungan antara perpindahan terhadap waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, sehingga gerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan yang konstan. Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan di mana kecepatannya selalu berubah-ubah secara beraturan. Gerak lurus berubah beraturan terbagi dua. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang pertama,
gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contoh soal. Seorang anak bergerak dari P ke Q dengan kelajuan 0,25 meter per sekon. Setelah itu, anak tersebut bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Arah lintasannya seperti gambar ini, berbentuk segitiga, PQR. Pertanyaannya, tentukan A. Selang waktu dari P ke Q, B. Kelajuan rata-rata dari P ke R, C. Kecepatan rata-rata dari P ke R. Penyelesaian. Untuk A, yang ditanyakan adalah selang waktu. Rumus yang digunakan adalah jarak tempuh dibagi dengan kecepatan rata-rata. Jadi, T PQ sama dengan 4 meter dibagi dengan 0,25 meter per sekon, sama dengan 16 sekon. D. Jarak PQR sama dengan jarak PQ plus jarak QR, sama dengan 4 meter plus 3 meter, sama dengan 7 meter. Untuk waktunya, waktu untuk menempuh PQR sama dengan waktu tempuh PQ plus waktu tempuh QR, sama dengan 16 sekon plus 20 sekon, sama dengan 36 sekon. Jadi kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan selang waktu, sama dengan 7 meter dibagi dengan 36 sekon. Hasilnya adalah 0,19 meter per sekon. Untuk C, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata dari P ke R. Karena P ke R berbentuk siku-siku, maka rumus yang digunakan adalah PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus QR kuadrat, sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat, sama dengan 16 plus 9. Jadi PR kuadrat sama dengan 25, PR sama dengan 5 meter. Perpindahan dari P ke R adalah delta S sama dengan 5 meter, yang arahnya dari P ke R. Maka rumus yang digunakan P sama dengan S per T, sama dengan 5 dibagi 36 sekon. Hasilnya adalah 0,14 meter per sekon dengan arah dari P ke R. Berikut ini merupakan grafik dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak lurus berubah beraturan. Pada gambar 1, gerak benda tersebut dipercepat secara beraturan. Kita lihat bahwa bentuk kurvanya serong ke atas. Sedangkan untuk grafik ketiga, gerak benda tersebut diperlambat secara beraturan, sehingga bentuk grafiknya adalah miring ke bawah. Dan untuk grafik kedua, ini menunjukkan bahwa gerak beraturan yang mana kecepatannya tidak berubah. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan seperti benda jatuh bebas, kendaraan yang digas, kendaraan yang direm, terjun payung, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan pola tetesan oli
pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan gerak lurus beraturan. Perbedaan antara pola tetesan oli pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah jarak antara titik, di mana jarak antar titik dari awal ke akhir semakin jauh untuk gerak lurus beraturan dipercepat. Sedangkan untuk gerak lurus beraturan diperlambat, jarak antar titik dari awal ke akhir semakin dekat. Sedangkan untuk pola tetesan oli pada gerak lurus beraturan, jarak antar titik adalah sama. Ya, ini karena gerakannya adalah konstan atau memiliki kecepatan yang tetap. Contoh soal, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Apabila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh. Diketahui lebar sungai 180 meter, PA kecepatan arus 4 meter per sekon, TP kecepatan perahu 3 meter per sekon. Ditanyakan S adalah panjang lintasan perahu. Jadi kita menggunakan rumus siku-siku ya. Jadi jawab PS sama dengan akar 3B kuadrat plus PA kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya kita gunakan sin alfa. Sin alfa sama dengan PP per PS sama dengan AB per AC. 3 per 5 sama dengan 180 meter per AC. Referensinya, jadi AC sama dengan 300 meter. Jadi, perahu telah menempuh lintasan sejauh 300 meter.这一次我真的睡着了。